Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika bilangan bulat pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta hitung campur bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kita langsung saja masuk ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada aturannya. Yang pertama, apabila ada bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, baik itu dikalikan maupun dibagi, hasilnya juga positif. Ya, bilangan positif ketemu bilangan positif, hasil positif dibagi positif itu juga positif. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Ya. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Selanjutnya yang peraturan kedua, apabila ada bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh, 2 dikalikan negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Ya, positif dikalikan negatif menjadi negatif. Begitupun untuk pembagian 10 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 5. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Selanjutnya yang ketiga, negatif bertemu dengan positif itu hasilnya negatif, baik dikalikan maupun dibagi. Contoh, negatif 4 dikalikan 5 itu sama dengan negatif 20. Negatif dikalikan 5 atau yang sebagai positif sama dengan negatif 20. Begitupun untuk pembagian. Negatif 30 dibagi 6 itu sama dengan negatif 5. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya yang keempat, negatif apabila bertemu negatif itu hasilnya positif. Ya, negatif bertemu negatif itu positif. Contoh, negatif 9 dikalikan negatif 3 itu hasilnya 27. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Begitupun untuk pembagian, negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan 3. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, dari 4 aturan yang telah kita pelajari, dapat ditarik kesimpulan, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Seperti positif dikalikan positif, positif. Negatif dikalikan negatif, positif. Positif dibagi positif, positif. Negatif dibagi negatif, positif. Jika yang sebelah kiri sama dengan ini sama, yang sebelah kanan positif. Nah, begitupun untuk sebaliknya, jika tandanya beda, ya, maka hasilnya negatif. Contoh, positif dikalikan negatif, negatif. Negatif dikalikan positif, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif dibagi positif, juga negatif. Jadi, apabila sama, sebelah kiri ini sama, ya, yang kanan positif. Apabila sebelah kiri ini berbeda, yang sebelah kanan hasilnya juga negatif. Selanjutnya, Pak Irfan punya tips untuk mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat agar kalian mudah dalam menghitung. Yang pertama, kalian abaikan tandanya dulu.
ya. Kalian abaikan tandanya dulu, tanda negatif itu diabaikan dulu. Terus kalikan atau bagi seperti biasa, ya. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, tanda positif atau negatif itu baru ditentukan di akhir. Langsung masuk contoh. 35 dikalikan negatif 5 sama dengan berapa? Nah, pertama itu kalian abaikan dulu tanda negatifnya ya. Negatif yang berada di sini itu kalian abaikan dulu. Nah, kalian kalikan dulu tanpa negatif. 35 dikalikan 5 di kertas oret-oretan di luar lembar pengerjaan ketemu 175. Itu hasil perkalian 35 dikalikan 5. Setelah ketemu hasil akhirnya, baru berpikir, yang sebelah kiri ini positif, yang setelah itu negatif. Positif dikalikan negatif, oh ternyata negatif. Langsung ditulis 35 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 175. Selanjutnya nomor 2. Negatif 285 dibagi negatif 5. Agar kalian tidak bingung, kalian abaikan dulu tanda negatif ini ya. Tanda negatif ini kalian abaikan dulu, kalian bagi biasa. Membagi 285 dibagi 5 di kertas coret-coretan. Tentunya Pak Irfan tidak akan ngajari lagi bagaimana cara pembagian. Kalian harus sudah bisa, karena sudah kelas 6, bagi 285 dibagi 5, akhirnya ketemu 57. Setelah ketemu hasilnya, baru kalian berpikir, negatif 285 itu negatif. Dibagi negatif 5, negatif juga. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, selanjutnya ditulis bagaimana? Ditulis negatif 285 dibagi negatif 5 sama dengan 57. Selanjutnya contoh yang ketiga. Negatif dikalikan positif. Negatif 36 dikalikan 12. Yang pertama lagi, abaikan dulu tanda negatifnya. Ini diabaikan dulu, kalikan secara biasa. 36 dikalikan 12 di kertas oret-oretan. Akhirnya nanti ketemu jawaban 432. Setelah ketemu hasil 432, baru kita mikir nanti hasilnya itu positif apa negatif. Nah, negatif 36 ini kan negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Nah, negatif 36 dikalikan 12 sama dengan negatif 432. Selanjutnya hitung campur. Nah, untuk hitung campur ini kalian harus mempelajari aturannya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian hitung campur bilangan bulat. Hitung campur adalah menghitung dengan melibatkan berbagai operasi hitung ya. Berbagai operasi hitung itu seperti apa? Tanda kurung. Tambah, kurang, perkalian maupun pembagian yang pada satu kalimat matematika ya. Jadi ini kombinasi dari tanda kurung, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dalam satu kalimat matematika. Urutan pengerjaan hitung campur itu ada 3 ya. Baik itu bilangan bulat maupun bilangan cacah nanti sama. Hitung campur bilangan bulat dan bilangan cacah ada 3 aturan. Yang pertama, dahulukan apa yang ada di dalam kurung ya. Nah, kurung ini ada syaratnya ya. Kurung ini tidak berlaku untuk kurung yang hanya satu, misal negatif 3 ya, negatif 3 kurung. Nah, ini tidak seperti ini ya. Kurung di sini maksudnya ada 2 bilangan yang ada pada satu kurung ya. Minimal ada 2 bilangan pada satu kurung. Contoh negatif 3 dikalikan 4. Nah, ini baru disebut dengan tanda kurung. Ini bukan tanda kurung. Ini tanda kurung di sini hanya untuk memisahkan tanda negatif saja, tapi kurung di sini maksudnya adalah
terdiri dari operasi dua bilangan, minimal dua bilangan. Nah, ini ada negatif 3 dan 4. Kalau hanya contoh negatif 3 saja dikurung, itu bukan tanda kurung. Itu hanya kurung pemisah tanda negatif agar kelihatan jelas kalau itu negatif. Selanjutnya, setelah di dalam kurung itu selesai, baru kita mengurusi yang namanya perkalian dan pembagian, ya. Perkalian dan pembagian itu dikerjakan setelah operasi hitung dalam tanda kurung sudah selesai. Nah, setelah perkalian dan pembagian sudah habis, baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan syarat urut dari kiri, ya. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan syarat urut dari kiri. Nah, hati-hati untuk apa itu namanya di nomor 3 ini, karena biasanya ada yang namanya tanda double, ya. Hati-hati dengan tanda double. Sebelum kalian menjumlahkan atau mengurangi urut dari kiri, kalian harus menghilangkan dulu tanda double. Nah, cara untuk mengatasi tanda double atau menyelesaikan tanda double sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya atau catatan materi sebelumnya. Saya ulangi lagi, hitung campur pengerjaannya ada 3 urutannya. Pertama, dahulukan yang ada di dalam kurung, ya. Dalam kurung itu ada syaratnya. Dalam kurung itu bukan yang terdiri dari satu bilangan, tapi terdiri dari 2 bilangan minimal, ya. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian setelah tanda kurung itu habis, ya. Setelah tanda kurung itu selesai, sudah nggak ada tanda kurung yang melibatkan 2 bilangan, baru kalian mengerjakan perkalian dan pembagian. Setelah itu, setelah perkalian dan pembagian tidak ada lagi, baru kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan urut dari kiri. Hati-hati dengan tanda double, karena tanda double itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh. Contoh yang pertama, negatif 45. Negatif 45 dikurangi buka kurung 20 dibagi 5 dikalikan 4 ditambah 12. Nah, di sini ada operasi hitung pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Nah, kalau kayak gini jangan bingung. Kita lihat syaratnya yang tadi, ya. Syaratnya yang tadi apa yang pertama? Pertama adalah dahulukan kurung, ya. Dahulukan kurung mana? Ini. 20 dibagi 5 ini didahulukan, ya. Akhirnya sama dengan negatif 45 dikurangi 20 bagi 5 berapa? 4. 4 dikalikan 4 ditambah 12. Nah, apakah tanda kurung sudah habis? Ternyata sudah tidak ada. Setelah itu baru ke tahap yang kedua, yaitu kerjakan perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada perkalian di tengah sini. Ada perkalian 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Negatif 45 dikurangi 16 ditambah 12. Nah, setelah itu perkalian dan pembagian sudah tidak ada lagi. Tersisalah yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada pengurangan, di sini ada penjumlahan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya harus urut dari kiri, dimulai dari ini dulu, ya. Dimulai dari negatif 45 dikurangi 16. Hutang 45, hutang lagi 16. Berapa hutangnya? Hutangnya 61 atau negatif 61 ditambah 12. Nah, setelah itu tinggal menyelesaikan yang terakhir, hutang 61 dibayar 12. Apa yang terjadi? Ternyata masih punya hutang 49 atau negatif 49. Nah, ini jawaban akhir dari negatif 45 dikurangi buka kurung 20 dibagi 5 dikalikan 4 ditambah 12. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga sama caranya. Dahulukan kurung, ya ini. Ya, kita dahulukan negatif 15 ditambah 5 dulu, ya. Setelah itu baru ketemu negatif 10. Nah, yang selanjutnya yang ada di sini kalian lihat, kurung di sini tidak termasuk
kurung operasi hitung ya. Jadi belum tentu kurung yang seperti ini didahulukan ya. Kita langsung masuk ke step yang kedua. Karena sudah tidak ada kurung yang terdiri dari dua bilangan seperti yang atas ini. Selanjutnya, kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Yang mana 100 dibagi negatif 10. Positif dibagi negatif, negatif. 100 dibagi 10, 10. Negatif 10 ditambah 20. Setelah itu, setelah tidak ada kurung, tidak ada perkalian pembagian, baru kita kerjakan urut dari kiri. Kebetulan hanya tersisa dua bilangan. Negatif 10 ditambah 20 sama dengan 10. Selesai. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Untuk yang contoh yang ketiga ini, kalian harus melihat. Nah, di sini apakah ada tanda kurung? Oh, ternyata tidak ada. Apabila tidak ada tanda kurung, kalian langsung masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Seperti yang sudah kita pelajari di atas, apabila di atas ini tidak ada tanda kurung, kita masuk ke step yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, setelah itu apabila tidak ada perkalian dan pembagian juga, kalian langsung penjumlahan dan pengurangan urut dari kiri dengan memperhatikan apakah ada tanda double apa tidak. Selanjutnya langsung kita bahas saja. Ini tidak ada tanda kurung berarti langsung perkalian dan pembagian. Mana perkalian dan pembagian? Oh, ternyata di sini ada pembagian, di sini ada perkalian. Negatif 90 dibagi 5 dikurangi 7 dikalikan 2 ditambah 10. Kita dahulukan yang pembagian. Negatif 90 dibagi 5 berapa? Oh, negatif 18 dikurangi 7 dikalikan 2 berapa? 14 ditambah 10. Negatif 18, negatif 14 ditambah 10. Nah, cara yang berikutnya adalah urut dari kiri. Mana yang harus didahulukan? Yang ini dulu. Negatif 18 dikurangi 14. Hutang 18, hutang lagi 14. Berapa? Hutangnya 32. 10 turun ke sini. Selanjutnya, kita selesaikan di akhir, yaitu negatif 32 ditambah 10. Hutang 32 dibayar 10. Sisanya berapa? Ternyata masih hutang 22. Inilah jawaban akhir. Baik, mungkin itu saja pembahasan matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, ditambah dengan hitung campur bilangan bulat. Semoga kalian bisa memahami dengan perlahan-lahan kalian pelajari. Pak Irfan mohon maaf apabila selama penyampaian ada kesalahan. Saya akhiri, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.